Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari final project UAS kami di PT PLN UPDL Tuntungan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Pratiwindri Gesima Manulang sebagai moderator dan rekan-rekan saya Siti Jeria Srega sebagai pemateri. Saya Rizky Ananda sebagai pemateri. Saya Fajar Sahrul Muharram sebagai pemateri. Saya Fauzi Rahma Sapitri sebagai pemateri. Saya Novia Luciana sebagai pemateri. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang profil objek penelitian yang akan saya jelaskan sendiri. Jadi, pada objek penelitian dalam laporan ini adalah PT PLN Persero, yaitu di unit UPDL Tuntungan, yang merupakan badan usaha milik negara, yaitu BUMN, dengan mandat utama mengelola seluruh aspek kelistrikan di Indonesia. Perusahaan ini kami pilih sebagai objek penelitian karena perannya yang strategis dalam penyediaan infrastruktur, energi sosial, serta sistem manajemen datanya yang kompleks. Selain itu juga mencakup proses pembangkitan, transmisi, hingga distribusi tenaga listrik ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu materi kedua tentang perusahaan yang akan dijelaskan oleh Siti. Baik, selanjutnya ada perusahaan. Yang pertama, identitas objek penelitian. Nama perusahaan PT PLN Persero, unit kerja UPDL Tuntungan. Alamatnya Jalan Lapangan Golf nomor 35. Fokus objek, fokus pada pengembangan kompetensi bidang pembangkitan, penyaluran, distribusi, dan manajemen di wilayah regional Sumatera. Visi dan misi perusahaan. Sebagai bagian dari unit pelaksanaan di bawah PT PLN, UPDL Tuntungan sepenuhnya mengadopsi visi dan misi PT PLN dengan fokus utama pada transformasi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berstandar internasional. Visi misinya menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan nomor 1 pilihan pelanggan untuk solusi energi. Yang kedua, perusahaan. Pelayanan di UDI PLN Tuntungan tidak lagi fokus pada urusan administrasi pegawai seperti urusan gaji, melainkan fokus pada pelayanan human capital, yaitu mencetak orang-orang PLN agar lebih pintar dan terampil melalui fasilitas diklat yang ada. Fasilitas yang ada juga termasuk e-learning event atau diklat, penyelenggaraan kelas teori dan praktik teknis dan kelistrikan. Yang kedua, laboratorium dan Farkop, fasilitas praktik lapangan, pembagian transmisi distribusi. Yang ketiga, asesmen dan verification, uji kompetensi dan pemberian lisensi keahlian tenaga teknik. Yang keempat, hospitality service, layanan asrama konsumsi dan fasilitas kebugaran bagi peserta diklat. Yang kelima, digital learning, pengelolaan platform e-learning atau LMS. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu struktur dan desain organisasi yang akan disampaikan oleh Fauzia. Baik, selanjutnya yaitu struktur dan organisasi desain. Struktur organisasi UPDL Tuntungan yang pertama, pimpinan, dipimpin oleh seorang manajer unit. Selanjutnya, tim inti digerakkan oleh kurang lebih 20 pegawai organik yang menjabat sebagai asisten manajer dan staf. Bidang utama, pembelajaran, perencanaan dan evaluasi, keuangan dan umum. Sistem pendukung, menggunakan tenaga ahli fungsional dan mitra kerja untuk operasional fasilitas. Tanggung jawab dan tugasnya. Manajer unit bertugas dan bertanggung jawab penuh atas pencapaian target kinerja dan kualitas pendidikan di unit, mengambil keputusan strategis terkait pengembangan fasilitas dan SDM. Asisten manajer pembelajaran bertugas dan bertanggung jawab menjamin kelancaran kegiatan belajar mengajar, teori dan praktik, mengkoordinasikan ketersediaan instruktur dan materi pelatihan. Asisten manajer perencanaan dan evaluasi bertugas dan bertanggung jawab menyusun jadwal pelatihan tahunan dan mengelola database peserta, melakukan audit mutu untuk memastikan lulusan memenuhi standar kompetensi PLN.
Asisten manajer keuangan dan umum bertugas dan bertanggung jawab mengelola anggaran operasional dan administrasi kepegawaian, memastikan fasilitas asrama, konsumsi, dan sarana praktik siap digunakan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia yang akan dijelaskan oleh Rizky. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya untuk sumber daya manusia ini ketika wawancara dikatakan di di PLN UPDL Tuntungan itu tidak ada bagian sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini hanya ditangani oleh unit PLN pusat. Nah, untuk kebutuhan tenaga kerja di UPDL Tuntungan ini tidak ditentukan secara mandiri, melainkan ditentukan oleh PT PLN Pusat. Nah, untuk mekanisme perekrutannya yaitu dari PLN Pusat melakukan pemantauan secara berkala ke unit terutama di UPDL Tuntungan dengan mekanisme yaitu sertifikat kompetensi. Setiap pegawai terutama instruktur wajib memiliki sertifikasi resmi yang diakui perusahaan. Lalu yang kedua itu talent mapping. Untuk yang pertama itu analisis formasi tenaga kerja atau FTK. Pusat menetapkan kuota pegawai, misal 20 orang berdasarkan beban kerja unit. Lalu yang kedua yaitu identifikasi kebutuhan. Unit hanya melaporkan kondisi real seperti adanya pegawai pensiun atau mutasi. Lalu yang ketiga yaitu eksekusi pusat. Proses rekrutmen dan keputusan penempatan sepenuhnya dilakukan oleh tim Human Talent Development atau HTD pusat dan regional untuk menjaga standarisasi. Nah, itu untuk sistem perekrutan yang dilakukan oleh PT PLN pusat. Nah, selanjutnya itu memastikan ketersediaan tenaga kerja kompeten. Upaya perusahaan dalam menjaga kualitas kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. Setiap pegawai, terutama instruktur, wajib memiliki sertifikasi resmi yang diakui perusahaan. Lalu talent mapping. Penempatan pegawai ke UPDL Tuntungan didasarkan pada kecocokan keahlian yang dipastikan oleh sistem pusat. Lalu yang ketiga itu upscaling rutin. Pegawai organik di unit tetap diwajibkan mengikuti pelatihan pengembangan diklat secara berkala agar tetap update dengan teknologi kelistrikan. Lalu selanjutnya itu meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Meskipun kebijakan besar ada di pusat, di tingkat unit atau di UPDL Tuntungan dilakukan usaha berikut. Budaya kerja guyup. Dengan jumlah pegawai yang sedikit, kurang lebih berjumlah 20 orang, komunikasi dilakukan secara kekeluargaan untuk meningkatkan engagement. Lalu yang kedua itu fasilitas kerja. Penyediaan fasilitas kantor dan sarana pendukung yang memadai di lingkungan UPDL untuk kenyamanan kerja. Lalu yang ketiga yaitu apresiasi dan feedback. Unit memberikan penghargaan atas kinerja pegawai dan menyalurkan aspirasi pengembangan karir mereka ke tingkat manajemen yang lebih tinggi di pusat. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang materi komunikasi dan teknologi informasi yang akan disampaikan oleh Siti. Siti, silakan. Baik, komunikasi dan teknologi informasi. Komunikasi organisasi terbagi dari 3. Yang pertama, alur berjenjang, eskalasi masalah dari staf ke TL, asisten manajer, ke manajer. Koordinasi internal, fokus pada profesionalisme antar bagian dan peran atasan sebagai mediator. Yang ketiga, eskalasi strategis, isu besar atau eksternal dikoordinasikan ke unit pusat atau induk. Selanjutnya, teknologi informasi digital, penggunaan smartphone dan videotron untuk jadwal dan kinerja. Yang kedua, absensi aplikasi, sistem call in out berbasis area lokasi. Yang ketiga, alat dokumentasi melalui penggunaan WhatsApp dan smartphone koordinasi cepat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi manajemen konflik yang akan saya bawakan sendiri. Jadi narasumber menekankan bahwa
di lingkungan PLN dilakukan dengan mengedepankan yaitu komunikasi terbuka antar rekan kerja, baik rekan kerja, manajer, atasan ataupun bawahan. Dan narasumber juga menekankan bahwa setiap perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar di dalam suatu perusahaan. Namun penyelesaiannya wajib berfokus pada tujuan perusahaan untuk mencapai kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Secara organisasi, PLN ini menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, khususnya nilai harmonis dan juga kolaboratif, untuk tetap menjaga kenyamanan serta solidaritas antar rekan-rekan kerja. Lalu dalam praktiknya, jika terjadi kendala koordinasi atau masalah pribadi yang menghambat pekerjaan, atasan atau asisten manajer yang biasa disebut asmat berperan aktif sebagai jembatan atau mediator untuk memastikan hubungan kerja tetap profesional. Untuk selanjutnya, materi perilaku organisasi yang akan disampaikan oleh Fajri. Baik, selanjutnya yaitu ada perilaku organisasi yang itu terdiri dari motivasi dan kedisiplinan karyawan. Yaitu ada pemberian reward atau apresiasi. Karyawan berprestasi diberikan reward yang jelas melalui sistem penilaian kerja. Bentuk apresiasi meliputi pengembangan kompetensi bagi karyawan yang menunjukkan hasil kerja yang positif. Jadi perusahaan memberikan motivasi melalui penerapan sistem reward dan juga disiplin kerja yang jelas. Karyawan yang memiliki kinerja yang baik akan diberikan apresiasi berdasarkan penilaian kerja yang objektif. Selain itu, perusahaan juga memberikan motivasi melalui kesempatan pengembangan kompetensi seperti pelatihan dan peningkatan keterampilan. Hal ini dapat mendorong karyawan agar lebih giat dalam bekerja dan berprestasi. Selain itu, bentuk reward perusahaan tidak hanya berupa bonus, tetapi juga bisa berupa kesempatan pengembangan kompetensi maupun pengakuan atas kinerja yang positif. Reward ini diberikan melalui sistem penilaian kerja yang transparan agar karyawan merasa dihargai secara adil. Selanjutnya ada penegakan aturan yang terdiri dari tindakan terhadap pelanggaran aturan dilakukan secara tegas dan adil sesuai ketentuan perusahaan. Pendekatan pembinaan, perusahaan tidak langsung menghukum, melainkan mendahulukan proses pembinaan agar karyawan merasa dihargai sekaligus tetap memahami pentingnya integritas serta kepatuhan. Jadi apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan perusahaan, maka perusahaan akan tetap melakukan hukuman secara tegas dan adil. Tetapi perusahaan tidak serta-merta langsung menghukum, melainkan melakukan pendekatan dengan melakukan pembinaan terlebih dahulu, sehingga karyawan tidak merasa langsung disalahkan, tetapi dibimbing untuk memperbaiki sikap kinerjanya. Pendekatan ini menjadikan karyawan tetap merasa dihargai atas prestasi yang telah dicapai, sekaligus memahami bahwa integritas dan kepatuhan terhadap aturan merupakan hal yang sangat penting. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengelolaan perubahan organisasi dan inovasi yang akan disampaikan oleh Novi. Baik, selanjutnya pengelolaan perubahan organisasi dan inovasi. Yang pertama yaitu strategi partisipasi karyawan dalam transformasi. Pertama, sosialisasi intensif, yaitu setiap penerapan peraturan atau teknologi baru atau digitalisasi wajib dimulai dengan proses sosialisasi yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Selanjutnya, keterlibatan menyeluruh. Seluruh level pegawai dilibatkan dalam proses transisi untuk memastikan pemahaman yang merata. Yang kedua yaitu solusi adaptasi lintas generasi. Pertama, manajemen perubahan atau change management melakukan pendekatan terstruktur untuk beralih dari sistem lama ke sistem baru. Selanjutnya, coaching dan mentoring menyediakan pendampingan khusus bagi pegawai untuk mempercepat proses adaptasi teknologi. Yang terakhir, pendekatan inklusif memberikan perhatian khusus dan pelatihan bagi generasi senior
atau baby boomers agar tetap dapat mengikuti perkembangan teknologi di samping pegawai dari generasi muda atau Gen Z. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Materi terakhir yaitu tentang tanggung jawab sosial dan etika manajerial yang akan saya sampaikan sendiri. Jadi CSR itu sama saja dengan TJSR, yaitu terkait tanggung jawab sosial atau TJSR. PLN berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan melalui penyisian sebagai laba perusahaan. Dalam praktiknya, etika manajerial ini diwujudkan melalui 3 pilar utama, yaitu peningkatan kompetensi guru SMK lewat sertifikasi, melalui program pelestarian lingkungan seperti penanaman pohon, serta pemberdayaan ekonomi melalui konsep desa berdaya untuk pembinaan UMKM masyarakat. Seluruh program ini dilakukan agar PLN tidak hanya berfokus pada bisnis kelistrikan, tetapi juga tumbuh bersama masyarakat untuk mendukung kemajuan bangsa sesuai dengan visi perusahaan. Baik, berakhir sudah sesi presentasi kami. Kami mohon maaf bila ada salah dan kekurangan dalam final project UAS kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.